yang mana materi kita ini tentang ruang dan bumi. Jadi minggu lalu Ibu sudah sampaikan ke kalian untuk belajar tentang apa? Tentang ruang. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sedikit apa itu ruang dan apa itu bumi. Ada yang masih ingat? Nah, kalau misalnya kalian lupa, mungkin kan kalian banyak tugas lain, mungkin kalian bisa mempelajarinya lebih mendalam lagi. Nah, jadi di sini Ibu sedikit mengulang yang minggu lalu. Jadi inti dari ruang itu adalah wadah tempat kita beraktivitas gitu, tempat kita kayak berkendara, lalu beraktivitas bekerja, bersekolah, seperti kita rasakan saat ini. Nah, sedangkan bumi, ada yang tahu bumi itu apa? Minggu lalu Ibu jelaskan. Tempat tinggal kita. Jadi bumi itu tempat kita tinggal ya. Nah, di sini kita akan mengulik kembali atau mengangkat kembali materi minggu lalu yang sudah judulnya telah Ibu berikan. Ada yang baca semua? Ada Ibu. Ya, benar. Di sini Ibu akan tanya satu-satu, enggak satu-satu. Karena kalau satu-satu akan menghabiskan waktu ya. Ibu akan pilih salah satu dari kalian. Suci Fadila. Nah, di sini bisa mendefinisikan secara intinya aja. Bumi apa, ininya apa gitu. Kalau bumi itu Bu yang sudah pasti tempat tinggal kita ya, di mana dia merupakan planet ketiga dari tata surya yang memang situ tempat kehidupan makhluk hidup ya. Terima kasih Abdullah untuk suci semuanya. Nah, benar sekali yang mana di PPT sudah Ibu terangkan yang mana bumi adalah planet ketiga dari matahari. Nah, jadi seperti ini, jadi planet ketiga. Sebentar Ibu akan mengambil gambarnya. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan ada ini bumi. Cuma ini yang bumi yang ketiganya dari matahari. Nah, Ibu lupa tampilkan situ. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini mataharinya, jadi planet ketiga setelah Nah, jadi jadi planet ketiga ya. Nah, oh ya sebelum melanjutkan, Ibu tulis tambah harinya hari apa? Hari Seminggu. Tanggal 24 bulan 11 ya. Lalu bulan 12 kan kita akan mengadakan namanya UAS. Jadi kalian seperti Ibu sampaikan kepada teman-teman jangan ada yang nggak datang lagi. Nanti absen berlaku, mata tugas-tugas yang Ibu berikan ada yang tidak kumpul nanti. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini dikatakan bumi 70% itu tertutup oleh air. Yang mana di bumi ini dikatakan sebagai planet biru. Nah, seperti gambar ini, 70% ini nih, dia nih apa nih? Air. Lautan gitu kan. Nah, jadi 70%. Mungkin sekitar 30%-nya itu daratan, tempat kita tinggal ataupun tempat yang tidak dihuni tapi ada gitu. Nah, di sini bumi ini tidak bentuk bulat sempurna kayak gitu. Jadi dikatakan pepan, yang mana atau seperti ini geolit. Nah, ini terjadi karena ada beberapa faktor. Nah, ada yang tahu faktornya di sini? Ada yang bisa merangkum sedikit karena gravitasi, rotasi dan pengukuran. Ada yang bisa menjelaskan sedikit kenapa karena gravitasi jadi tidak bulat? Karena selalu mengelilingi pun, jadi kan terus berotasi dan makanya dia tidak seimbang bulat. Nah, kalau bulat banget nanti dia keluar dari flat ya. Nah, kalau misalnya karena rotasi, pengaruhnya itu karena apa? Rotasi kayak kenapa bisa terjadi rotasi? Mungkin karena gayanya sentrifugal ya, jadi dia terjadi seperti itu. Lalu ada pengukuran diameter, karena pengukuran diameter. Nah, jadi bumi ini berada di khatulistiwa, yang mana dia ini lebih besar daripada
pada diameter di kutub utaranya, di kutub ke kutubnya. Nah, jadi akibat itu. Nah, jadi ini yang dikatakan bumi bulat pekat. Nah, bisa kalian lihat sini dia nih setelah itu cari di internet. Nah, di sini dia nih nggak bulat sempurna kayak apa tuh? Bola kayak bulat sempurna gitu kayak kalian punya ini kan? Globe. Nah, jadi dia nih nggak bulat sempurna kayak gitu. Dia ini agak sedikit ada keluar sedikit kayak gitu. Nah, seperti gambar ini ya, bisa kalian lihat sendiri ataupun nanti kalau kalian pulang sekolah bisa kalian searching lagi di rumah ya. Punya HP semua kan? Iya. Ada pakai. Kalau misalnya dikatakan nggak ada pakai bisa keluar. Jadi nggak ada alasan kayak nggak mencari. Nah, seperti yang aku katakan tadi, ruang. Ruang itu wadah. Nah, dia ini tempat beraktivitas kita, makhluk hidup. Nah, bukan kita aja makhluk hidup, bukan manusia aja, tapi hewan, tumbuhan gitu kan. Nah, dia ini meliputi aspek fisik alam dan non fisik manusia, sosial dan ekonomi. Ya. Nah, yang seperti ibu katakan, ruang ini wadah tempat kegiatan manusia. Nah, ini seperti ini contohnya ruang kita. Nampak semua? Nampak ibu? Nah, dimana di ruang ini dapat kita katakan ada gedung-gedung besar, pemukiman, persawahan, tempat kita beraktivitas bekerja, ibu-ibu kita seperti menanam padi dan menanam yang lainnya. Nah di sini ada komponen pembentukan bumi, yang mana komponen itu ada berapa? Ada 5 lapisan. 5 komponen. Ya benar. Nah yang pertama itu yang litosfer. Nah yang mana dia ini apa? Litosfer ini lapisan batuan dan tanah. Benar. Nah yang mana dia ini lapisan keras. Ya yang dia ini tempat proses geologi. Dia ini tempat terjadinya gempa, gunung api dan lain-lainnya. Nah gambarnya seperti ini ya litosfer ini di atas ini. Nah tempat terjadinya yang kedua ada hidrosfer. Nah, untuk hidrosfer ini ada yang tahu? Air, lapisan air, Ibu. Nah, jadi hidrosfer ini lapisan air. Yang mana di lapisan air ini bisa terjadi proses penguapan dan hujan. Yang mana seperti yang siklus yang Ibu tampilkan di sini. Di sini yang pertama. Nah, itu air laut. Air laut ini dia menguap ke awan. Nah, setelah ke awan dia ditarik kondensasi. Nah, benar sekali. Maaf ya Ibu agak sedikit lupa. Untung anak-anak Ibu mengingatkan. Nah, setelah terjadi ini dia akan diturunkan seperti hujan. Nah, contohnya itu kan, yang mana hujannya di berbagai tempat, misalnya gitu kan. Nah, setelah itu dia akan diresap mengalir. Terus itu ada juga yang diresap oleh tanah. Setelah diresap oleh tanah, dari sungai itu dia bisa mengalir ke laut lagi, dan dari tanah itu dia juga bisa mengalir ke laut lagi, dan dari laut kembali lagi ke laut. Nah, tapi ada juga yang tidak bisa lagi ke laut karena semen-semen kayak gitu, misalnya aliran itu disemeni dan dibatasi, jadi dia nggak bisa mengalir ke tanah dan ke laut lagi. Kemudian ada komponen yaitu atmosfer. Nah, atmosfer ini tahu? Tahu Ibu. Lapisan gas. Ya benar. Nah, jika tidak ada atmosfer, maka kulit kita ini akan terbakar. Nah, kulit kalian ini akan gosong-gosong, luka-luka akibat sinar langsung dari matahari. Nah, apa? Walaupun pakai sunscreen itu tetap juga karena nggak ada lapisan di atas yang melindungi kita langsung. Nah, kan sunscreen itu cuma untuk melindungi kulit kita. Nah, kita pakai sunscreen aja tetap gosong kan? Iya. Kalian juga pakai gitu kan? Iya. Tetap gosong nggak? Gosong. Nah, jadi mau kalian pakai sunblock lah, sunscreen, kalau nggak ada atmosfer ini akan tetap terbakar juga. Nah, yang mana atmosfer ini dia ini di lapisan yang dilindungi bumi dari matahari langsung. Nah, lalu ada biosfer. Nah, biosfer ini apa?
tinggal kita. Nah, kita selaku makhluk hidup juga manusia. Nah, kita juga tinggal di biosfer. Nah, kita di sini berkumpul di antara tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya gitu. Kayak ada cacing di sini, kita tinggal. Cacing kan di bawah, nanti tempat tinggalnya juga di sini biosfer ini. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, untuk biosfernya mengerti? Mengerti, Bu. Nah, dan yang terakhir ini ada antroposfer. Nah, ada tahu antroposfer itu? Nah, coba jangan lihat di PPT-nya. Nah, ya benar sekali. Nah, jadi antroposfer ini bisa kita katakan lapisan kehidupan manusia, yang mana dia ini meliputi budaya, gitu kan, ekonomi, teknologi dan politik. Nah, seperti yang Ibu tampilkan di sini. Nah, ini ada budaya, ya kan? Ada budaya, habis itu ini budaya, sini ada ekonomi, ya, ini ada politik, ini ada teknologi, gitu kan? Nah, dari sini apa yang bisa kalian petik sedikit dari komponen bumi ini? Ternyata antroposfer itu banyak dilakukan dari kehidupan manusia dan dari budaya, ekonomi, teknologi dan politik. Dan juga di Indonesia sendiri budaya sangat banyak. Terus juga ekonomi bisa kita lihat dari orang bekerja. Kalau teknologi kita rasakan seperti sekarang ini menggunakan telepon, terus menggunakan laptop dan lain-lain. Kalau politik, ya orang yang bekerja di kantor DPR, ya benar. Jadi semua ini mereka ini mengandalkan yang namanya SDM, sumber daya manusia. Nah, jadi kalau nggak ada manusia, siapa yang akan mengerjakan seperti ini? Jadi kan nggak ada kayak teknologi siapa yang buat? Manusia. Nah, politik, kalau nggak ada manusia, siapa yang dalam politik? Gitu kan? Nggak mungkin kayak tumbuhan atau hewan-hewan gitu kan? Jadi manusia ini kalau kita bilang di bumi ini dia berperan penting. Nah, penting karena kalau dibilang manusia ini penting, emang penting, cuman ada dampak positif dan negatifnya karena terlalu canggih. Jadi banyak yang dari luar negeri itu kayak membuat mobil yang keluaran terbaru kan, jadi kayak Indonesia ini kan yang menerima barang gitu kan, dari luar negeri kita terima, dari dalam negeri kita keluarkan ke luar negeri gitu kan. Nah, seperti mobil-mobil yang mana akibat mobil itu kan banyak polusi. Nah, jadi akibat gengsi, kebanyakan di Indonesia nya gengsi. Nah, benar kan? Nah, sedikit ada yang beli mobil Lamborghini, beli juga dia, tetangganya beli HRV, dia juga beli gitu karena dia nggak mau kayak ketinggalan. Nah, gitu. Jadi manusia itu ada. Nah, di sini ada bentuk dan dinamika permukaan bumi. Nah, yang pertama ini ada tenaga endogen. Nah, Ibu pernah menjelaskan apa itu endogen? Ada yang masih ingat? Jangan dilihat di PPT, kalian harus merangkumnya dengan kata-kata sendiri. Ada yang tahu? Kalau tenaga endogen bentuk dari bawah dalam bumi, misalnya luar bumi. Jadi tenaga endogen ini dari dalam bumi, benar seperti yang dikatakan anak-anak Ibu. Jadi tempat pembentukan gunung seperti gambar ini, nggak bisa diperbesar ya. Ini kalian nampak? Baik, Bu. Dia dari dalam keluar, ya kan? Nah, dari sini juga mengakibatkan patahan. Dan sedangkan tenaga eksogen, ya ini dari, ada yang tahu? Dari bumi itu. Ya, karena juga Ibu sudah cantumkan. Tapi kalian sudah tahu duluan kan? Sudah tahu kan? Tahu. Jadi ini seperti gambar sini, dari luar bumi, jadi bisa terjadinya pelapukan, erosi dan sedimentasi. Ada yang tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Tahu kan? Tenaga eksogen itu kan ada yang namanya angin.
Ya coba Delvi ya, agak diperbesar suaranya agar teman-teman yang dengar akan tahu. Jadi Bu, kalau misalnya tenaga eksogen, Iya eksogen. kenapa dia dari luar negeri? Karena seperti erosi itu kan terjadinya karena adanya yang tergerus atau yang terbawa gitu kan Bu. Jadi otomatis yang membawanya itu seperti angin, hewan, juga air gitu. Oh iya benar sekali. Dan kalau sedimentasi? Kalau sedimentasi itu pengendapan Bu, kan hasil dari erosi itu kan bisa mengendap di suatu tempat Bu. Jadi lama-kelamaan akan menetap di tempat itu. Jika tidak tergerus lagi itu yang dinamakan sedimentasi. Kalau pelapukan? Kalau pelapukan itu biasanya terjadi waktu pelapukan biasanya Dikikis seperti ya. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Delvi tadi, kalian ada yang dengar? Ibu lihat kalian sepertinya nggak mendengar Delvi menjelaskan. Nah, di sini Ibu akan tanya ke Reja ya. Nah, coba apa yang disampaikan Delvi tadi? Jadi menurut kamu endogen ini yang eksogen, apa itu pelapukan, erosi dan sedimentasi? Ya, makanya kalau kamu kurang paham, kamu dengarkan teman yang sudah menjelaskan juga. Jadi dengan teman yang menjelaskan dapat membantu gitu. Jadi kalian, oh ini seperti ini ya, oh ini seperti ini. Nah, kasih plus dulu untuk Delvi. Jadi di sini ada gabungan tenaga tersebut yang mana dia ini membentukkan penampakan, ya kan? Penampakan yang beragam itu contohnya tuh gunung, lembah dan pantai. Nah, seperti ini ada gunung, ada lembah sedikit nih kan. Ada pantainya. Ini kalau bilang pantai juga sungai ya mungkin ya. Sungai kayak kalian tahu sungai kan? Tahu. Jadi di sini ada gunung, terus ada lembah, ada sungainya. Jadi akibat kedua ini tadi akan terbentuk seperti itu. Nah, di sini selanjutnya di PPT Ibu ini ada pemanfaatan ruang oleh manusia. Nah, yang mana itu dataran rendah. Nah, dataran rendah ini pemukiman dan ekonomi. Nah, ada yang bisa dijelaskan apa itu? Kalau di dataran rendah Ibu itu tempat tinggalnya kita biasanya pemukiman banyak berada di daerah dataran rendah dan juga pusat perekonomian itu juga yang berada di dataran rendah. Nah, benar sekali, Suci Fadila. Nah, jadi seperti yang Ibu tampilkan di sini kan dataran. Nah, di sini mayoritas tempat tinggal karena di sini dekat kota, dekat fasilitas. Sebenarnya fasilitas di sini ini memadai. Kalau misalnya kayak di pegunungan, ini kan pegunungan. Biasanya di sini tempat pertanian kan, pariwisata. Nah, di sini minim sekali. Ada bisa jalan, cuma kadang ada jalan yang rusak, sempit gitu kan. Nah, jadi masyarakat ini ada yang dari kampung ini, dari daerah-daerah terpencil, jadi pindah ke kota. Nah, yang mana di sini tempat perekonomian yang mungkin yang lebih memadai bagi mereka, lalu tempat beraktivitasnya, lalu keramaian mungkin ada yang kayak ingin mencoba hal baru, jadi mereka pindah ke kota. Nah, sedangkan pegunungan, nah di pegunungan ini kayak seperti Ibu bilang tadi tempat pertanian dan pariwisata. Nah, di Aceh sendiri ada tempat di pegunungan tempat wisata. Kalian tahu? Tahu Di mana? Benar. Nah, seperti kalian pernah ke Aceh Tengah? Dalam rangka apa kalian? Jalan-jalan? Gimana? Enak suasana di sana? Nah, di sana kalian ada pergi ke tempat mana aja? Ini ada pergi ke Bogor. Ya, lalu kebun kopi ya. Jadi kan tempat pertanian kebun kopi ya. Benar sekali itu tempat peternakan ya, peternakan kuda. Nah, jadi dari waktu kalian bikin apa yang kalian ambil inti dari di Aceh Tengah itu? Ternyata potensi pegunungan di Aceh Tengah itu seperti kopi itu sangat luas. Seperti yang kita tahu, Takemur atau Aceh Tengah itu dia mayoritas kebun kopi, ya kan? Ya. Nah, jadi kalian suka nggak tinggal di sana?
Dingin ya. Ada misalnya kalian dari kota ini ada berpindah-pindah ke sana? Cuman mau ke investasi. Nah, bisa juga dibuat wisata di situ ya. Jadi kayak penginapan, kalian bisa buat penginapan. Waktu pergi tuh kalian nginap di mana? Camping in. Nah, benar. Itu tempatnya. Ibu juga pernah ke sana waktu ke Aceh Tengah. Ibu nginap juga di sana. Yang mana suasana di situ sejuk ya, enak. Pemandangannya langsung ke danaunya ya. Nah, jadi waktu kalian pergi tuh kalian ada jalan-jalan di sekitar sana? Ada. Nah, kemana kalian pergi di sekitar sana? Ke Ujungnya yang ada tempat kayu itu. Gimana, seru di sana? Ada anjing di sana? Yang lain ada di Binjai juga? Ada. Saya kerja. Oke. Kita udah membahas tentang sana ya, tentang Aceh Tengah. Sekarang kita langsung ke pesisir. Nah, pesisir ini yang kita ketahui ini pelabuhan, tempat pelabuhan, tempat ikan, perdagangan juga gitu kan. Nah, di sini di mana nih ada pesisir kayak gini? Di kampung saya, Bu. Di sini saya Tahu. di Banda Aceh, di Banda Aceh. Iya benar, di mana di situ tempat kalau di Ulele di Lampulo ya. Nah di situ tempat yang namanya perdagangan ikan ya. Nah di sini kayaknya ini sepertinya Lampulo juga. Ibu ambil di sini tempat perdagangan di Lampulo ini ada jual-jual juga ya. Ada yang mau jual ikan. Selain ikan, sayur juga ada kan? Ada. Nah jadi di pesisir ini bukan cuma untuk pelabuhan, untuk ikan. Jadi dia ini semua ada di sini. Kayak orang misalnya habis beli ikan, oh bingung mau masak apa ikan ini kan? Nah jadi dia nggak perlu pergi ke sana lagi ke pasar Lam Dingin ya, ke Ampulo sana. Nah jadi di sini aja sudah ada mereka. Jadi nggak perlu ke sana. Jadi setelah beli ikan, belanja minyak, cabai, itu sambal gitu kan. Nah langsung pulang mereka. Ataupun di sana ada tempat bersih ikan. Kalian tahu kan? Tahu. Nah, yang mana kayak misalnya kayak kita malas lah bersihin ikan amis gitu kan, capek kayak gitu. Ya udah kita ke apa tuh namanya tukang bersihin ikan. Paling kan bayarnya kalau ikan gede kayak 20, gede kecil 10 gitu kan. Enggak, ini tuh pertumpuk ya. Tapi ibu juga pernah di sana di kelas satu plastik itu kayak disesuaikan sama mereka juga kan. Kalau di tempat saya, Ya, Pak Delvi di mana Delvi? di Sibolga. Sibolga Medan. Sumatera Utara, bukan di Medan. Kalau di tempat Delphi kan, Bu, pelabuhan sama perikanan dan perdagangannya di satu tempat, Bu. Tapi di situ nggak ada jualan sayur, Bu, karena emang khusus itu. Terus juga di situ, Bu, kan kota Sibolga itu identik dengan kota ikan karena perdagangan ikannya sangat besar dan udah mencakup ke berbagai daerah untuk diekspor. Oh, jadi di tempat Delphi itu dipisah antara tempat laut ikan dan tempat sayur-sayuran dan pembelajaran lainnya. Nah, jadi mungkin biar khusus, iya di sini khusus ikan dan di sana tempat lain khusus sayur-sayuran kayak itu gitu ya. Jadi ayam juga nggak ada di sini. Nggak ada lah. Jadi khusus ikan aja dari laut langsung ke situ. Iya, Bu, makanya yang pertama kalau di sana tuh ikannya harganya murah. Terus juga, Bu, kalau di sana tuh emang ada wilayah khusus sendiri ya, Bu, pelabuhannya. Jadi di situ emang mayoritas emang orang yang ini yang bekerja sebagai nelayan. Terus di situ pelabuhannya juga lengkap, juga fasilitasnya memadai. Ayo, Bu, perjalanan di Sibolga. Tahun ini akhir tahun ibu juga akan jalan-jalan ke sama keluarga ibu. Kebetulan ibu belum punya suami. Masih terlalu kecil ya, kalian fokus belajar dulu. Dan di sini ada pemanfaatan harus seimbang untuk kelestarian lingkungan. Nah seperti ini kita kayak jadi harus menanam kembali. Nanti akan ibu jelaskan di slide selanjutnya ya. Iya. Di sini ada permasalahan ruang di bumi.
bumi kita nih? Tahu, jadi bukan. Pokoknya kan masalah sebenarnya. Yang pertama itu manusia nggak sadar-sadar artinya bahwasanya buang sampah sembarangan itu dapat mencemari bumi. Terus juga kan di daerah barat selatan kan Bu, itu kampung Segaru ya. Jadi ya Garu, jalan yang menuju Segaru. Itu udah banyak lahan-lahan yang berubah menjadi tempat pertambangan Bu. Yang dimana kan pertambangan ini kan Bu menyumbang banyak emisi karbon Bu. Ya, Jadi akibat pertambangan itu dan hutan ada ditebak. iya Bu. Ya, nah mana yang kita ketahui hutan ini kayak pemukiman ini kayak dia ini kan hutan. Hutan itu tempat tinggalnya hewan-hewan kayak gajah mungkin ya, ada burung-burung, ada pun binatang-binatang lain. Yang mana dia ini kasihan juga ya hewannya. Cuman kalau misalnya ini kembali ke kita, nah kalau nggak ada pertambangan ini, nggak ada mata pencarian untuk SDM. Nah jadi kayak gini, kalau misalnya nggak ada tempat pekerjaan, manusia ini banyak yang nganggur, benar nggak? Benar. Nah jadi karena manusia nganggur, mereka tak bisa makan. Nah jadi ada dampak positif dan negatifnya dari situ. Tapi sebenarnya kayak untuk pertambangan dan menebang hutan lebih baik dipikirkan lebih matang gitu kan. Nah, lalu seperti sini, seperti ini alih fungsi lahan pertanian menjadi industri dan atau pemukiman. Nah jadi kebanyakan di sini sekarang di Banda Aceh pun ataupun Aceh besar. Nah mana kan sini sebelumnya banyak sawah-sawah. Nah setelah banyaknya sedikit pemukiman, perumahan-perumahan, lama-lama di sini di Banda Aceh atau Aceh besar ini padat. Banyaknya perumahan elit, perumahan yang sama-sama gitu seperti contohnya kayak di Alunaga gitu, kan ada perumahan di Kaju gitu kan, dan tempat-tempat lainnya gitu. Nah seperti yang Delvi bilang tadi ada pencemaran akibat sampah. Nah bukan hanya akibat sampah, pencemaran di sungai ini akibat limbah dari industri. Nah yang mana ada industri yang mana dia ini membuang mentang-mentang ya, kalau ibu bilang mentang-mentang dia ini dekat apa tuh aliran sungai ataupun danau, jadi limbahnya dibuang ke sungai. Nah mana akibat ini akan mencemari danau. Nah ikan-ikan akan mati. Nah air danau seperti kita menggunakan air danau kita kan disaring-saring. Nah itu kan kita pakai juga air danau. Air tanah gitu kan seperti di sana tuh di jalan mau ke sana kan ada pabrik air ya, PT Air. Nah yang mana di situ ada yang tahu PT Air di sana jalan kita mau ke Lambaru. Apa bedanya? Yang air yang benar. Nah di sana ya benar ya, dengan warna biru dia ya. Nah di sana sempat dikatakan mereka tuh menyiram air dari sungai seberang sana ya. Nah di situ kan airnya kotor, tapi mereka ini yang melalui proses-proses yang sehingga airnya bersih seperti yang kita gunakan kan. Nah jadi kalau misalnya industri-industri itu buang sampah ataupun buang limbah yang sini tercemar kan, nah dampaknya ke kita juga Kak. Kayak misalnya ada bahan-bahan kimia kan, nah ke kita juga tuh. Jadi kita harus mencegah ini. Jadi kita harus buat situ tidak boleh membuang sampah ataupun membuang limbah industri. Kita harus menegaskan demi kelestarian dan kenyamanan kita. Nah, lalu di sini ada permasalahan ruang di bumi ini ada deforestasi. Nah, deforestasi ada yang tahu ya Pak? Deforestasi ya? Penebangan. Oh iya benar sekali, dia ini akibat penebangan yang besar-besaran. Dia ini kalau hujan dampaknya kayak mana tuh? Kalau akibat penebangan yang berlebihan kayak gitu. Ya benar kan. Nah seperti yang di sini. Nah akibat penebangan hutan yang berlebihan, contohnya itu misal ya kita ambil di Selawak, yang dekat mungkin ada yang pemukiman di bawahnya, penebangan liar, penebangan habis-habisan. Nah yang dampak negatif itu yang terkena bagian mana? Bagian bawah ya pemukimannya kan. Nah yang mana
Nah, lebih baik ditanam kembali pohon-pohon itu. Walaupun pohon ini tumbuhnya berapa tahun untuk mencapai kayak menahan kuatnya itu. Tapi kan Bu, kalau misalnya deforestasi kan kalau misalnya hasil dari reklamasi tambang, hasil dari pertambangan juga nggak bisa ditanam kembali itu karena lahannya udah rusak, tanahnya juga udah rusak. Ya, Seperti di gambar itu jadinya tambang ya. iya pertambangan. Nah, makanya itu bisa kalau bukan pertambangan kita buat akibat potong untuk kayak kayu kan dijadikan buku dan sedangkan buku ini banyak kita robek-robek, kita jadi-jadiin kayak gini kan, kita coret-coret, kita buang kayak gitu. Nah, satu lembar ini nih satu batang pohon, ya kan? Nah, jadi kalian jangan sobek-sobek buku ya, jangan kayak kalian buat pesawat, kalian buat perahu gitu. Ada yang buat kayak gitu? Betul nih. Iya Bu. Jadi jangan biasakan seperti itu ya. Nah, seperti yang dikatakan Delphi, akibat pemotongan lalu dibuat kayak pertambangan, ini emang udah rusak ya, udah nggak bisa ditanam apa-apa lagi. Maka dari itu ini dapat menyebabkan kerusakan juga sebenarnya ya. Kayak hewan-hewan kan, hewan dari situ ke pemukiman, nanti hewan yang salah gitu kan. Nah, di sini ada ketimpangan penggunaan ruang antar ruang. Nah, contohnya seperti ini. Ada yang bisa lihat di gambar di belakang ini apa? Nah, yang kalau yang di sini? Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini. Ketimpangan terjadi Bu. Bisa orang lain ini Bu di gedung-gedung tinggi sedangkan mereka di pinggiran kota ibaratnya tidak melihat batu. Jadi perkotaan biasanya itu terjadi di kota-kota besar Bu. Nah, yang tahu contohnya di mana? Di tempat saya Bu. Di Medan Bu. di Medan. Banyak orang kayak gitu. Yang rumah seperti ini dan yang gedung tinggi ya. Iya Bu. Nah, jadi akibat ini seperti ini. Nah, mereka di sini cari kutu ya atau cari beban ini. Sebenarnya, nah di sini biar nggak tegang kali ya. Jadi belajar kita harus santai. Iya Jadi Bu. nggak. Nah, di sini kayak kita lihat nggak jauh itu juga di sini nggak jauh-jauh kayak di Medan sini kayak ada gedung-gedung gede kan. Di belakangnya ada kayak rumah kecil gitu kan kayak di jembatan Lampion ada kalian lihat di bawahnya. Nah, di situ ada rumah kecil, rumah gubuk kan. Nah, itu sebenarnya kita sangat menyayangkan itu kan. Karena tapi dia nggak ada pilihan lain karena dia nggak ada rumah dan mungkin dia nggak dapat bantuan dari pemerintah. Yang mana dia harus membuat rumah di situ untuk tempat tinggal keluarganya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketimpangan ini sangat berpengaruh ya. Kayak mungkin di sini teknologinya kurang gitu. Sedangkan yang di belakang ini lebih maju ataupun dia lebih mengupgrade diri gitu tentang teknologinya. Nah, di sini ada upaya pelestarian bumi dan ruang. Ada yang masih bisa bantu ibu ini? Reza bisa bantu ibu? Apa Ibu? Ini tiba-tiba dia nggak bisa. Nanti tidak ya? Enggak, harus di ini bagian atas. Makasih Reza. Di sini tadi ada upaya pelestarian bumi dan ruang. Yang pertama itu gunakan sumber daya alam bijak, hemat energi dan daur ulang. Nah, ini gambar tadi ya. Nah, di sini kita dianjurkan itu gunakan sumber daya alam itu yang bijak. Contohnya itu kayak mana? Apa Bu? Sumber daya alam yang bijak kita gunakan. Menggunakan secara seadanya aja Bu. Kalau usah terlalu berlebihan. Kalau kita tahu Pakai YouTube aja. Nah, lalu di sini ada hemat energi. Nah, itu maksudnya gimana? hemat energi itu Bu kan Bu kayak menggunakan misalnya kalau udah nggak pakai AC lagi kan Bu. Iya, benar. Oke,
Ada. Ada kalian cabut coklat? Ada. Nah, jadi dari itu kita udah mengurangi energi yang kita gunakan yang berlebihan gitu, menghemat kita. Nah, terus daur ulang. Nah, contohnya daur ulang ini kayak mana? Daur ulang. Kalau daur ulang tuh kayak kalian menghilangkan sampah tuh kan. Ada yang bisa didaur ulang, ada yang nggak bisa didaur ulang kayak plastik. Nah, ada yang juga kaca-kacaan kayak gitu. Itu kalau misalnya bisa didaur ulang bisa digunakan kembali. Kalau plastik kan harus diolah lagi biar Itu Ibu, masih yang plus untuk daur video. Tapi di sini kayaknya dari Ibu jelasin tadi, kalau teman-teman ada kontribusi untuk menjawab juga apa kurang paham atau cuma Delphi aja yang paham? udah ada dulu video. Ya, iya berarti Delphi lebih sigap ya. Jadi teman-teman harus lebih sigap juga. Jangan kalah dari Delphi ya Delphi. Iya, Bu. Nah di sini ada reboisasi dan penghijauan. Nah di gambar sini dapat kita lihat kan. Nah di sini penerangan kembali reboisasi itu apa? Nah seperti yang Ibu jelaskan tadi, akibat kita potong tuh kita tanam lagi kan. Jangan udah kita potong kita biarin aja situ gundul lama-lama kita kan. Nah jadi gitu kita harus menanamkan reboisasi kepada orang-orang yang menebang-nebang hutan. Kalau misalnya tidak misalnya dipotong tidak tanam lagi kan, itu kita harus buat peraturan. Kalau misalnya nggak mau ditanam kembali, nggak usah ditebang, suruh tanam sendiri. Habis tanam sendiri, setelah berapa tahun anak cucu mereka baru bisa ditebang kan. Nah jadi kayak gitu kita harus buat peraturan. Nah selanjutnya ada di sini mengurangi emisi dan limbah industri. Nah ini kayak mana nih maksudnya? Yang tahu? Ibu selain Delphi yang lainnya, karena Delphi udah sangat memahami dia ya. Ibu minta Fatimah Zahra. Bu, mengurangi emisi itu dengan cara kita tuh mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, baik kan naik kendaraan umum kayak bus. Kemudian kalau limbah industri itu suatu pabrik itu atau suatu lokasi industri itu jangan membuang limbah ke sembarangan, misalnya membuang limbah ke sungai, dia harus bisa mengelola limbahnya sendiri. Tapi yang dikatakan Fatimah tadi menggunakan transportasi umum. Nah, kalian di sini menggunakan apa? Pribadi. Nah, sepeda. Ada yang sepeda rumah dekat sini ya? Jalan ya. Ya, biasanya kalau misalnya yang naik kendaraan pribadi itu mungkin rumahnya agak jauh dan jauh dari transportasi umum. Ada yang jauh. Nah, di situ ada dampak positif dan negatifnya ya Fatimah Zahra. Nah, sebenarnya kita kalau misalnya apa tuh? Ada mengurangi itu kayak misalnya kayak ada bus sekolah ya yang menjemput anak. Nah, di situ kita mengurangi itu yang namanya kepadatan nanti kan kayak pagi-pagi itu seringkali Bu macet, di lampu merah sangat macet, mobil-mobil dan kendaraan lainnya gitu kayak anak-anak kuliah kan mereka banyak menggunakan kendaraan pribadi. Ya Bu, apalagi lagi dulu. Ya, Kaju akibat semakin berkembangnya itu di Kaju kan ada jalan tol kan. Ya Bu. Nah, akibat itu kayak banyak mobil-mobil atau truk-truk besar ataupun dari gunung-gunung sana yang turun ke Kaju, mereka membawa tanah gitu kan. Nah, jadi yang dulunya Kaju itu tidak ada debu, jadi ada debu gitu. Jadi gitu. Baik Bu. Karena ibu tinggal di Kaju, nah. Oh, Dan ibu juga merasakan itu. Dulu ibu merasakan nggak ada debu. Sekarang makin padatnya penduduk dan makin banyak perumahan itu, makin banyak debunya. Jadi kayak kita bawa kendaraan. Nah itu kan kayak angin kencang. Nah debu-debunya kena mata kita gitu kan, dan merah mata kita, infeksi mata kita kan. Nah kalau misalnya malam tuh kadang ada debu juga ya. Nah kalau malam kita pakai helm, tutup helm, kacanya nampak jalan enggak? Nah maka dari itu kan ada kayak dampak positif dan negatifnya. Nah jadi tentang emisi dan limbah ini sudah mengerti yang dikatakan Fatimah? Akhirnya lalu masih di upaya pelestarian bumi dan ruang ya. Di sini ada tata ruang berkelanjutan yang mana bisa kalian lihat di
Dan di sini ada bisa merangkum sedikit gitu. Yang dimaksud dari tata ruang yang berkelanjutan. Coba Fatimah dibesarkan agar teman-temannya bisa mendengar, kan ada yang sudah sana mungkin ada yang nggak dengar. Oh di sini, oh nggak nampak ya? Di sini tata ruang yang tata ruang berkelanjutan. Jadi maksud dari itu apa? Tata ruang berkelanjutan itu adalah kita menata suatu wilayah itu, bangunan-bangunannya itu harus ada kayak itu, ada ruang hijaunya Bu. Jadi untuk bisa oksigen itu bagus deh karena ada ruangannya. Ya kayak di rumah-rumah elit ya, di situ di satu tempat itu komplek mereka ya kalau dibilang. Nah di sini komplek pik. Iya, Nah pokoknya kayak gitu. ya, jadi di situ di tempat-tempat elit itu mereka menyediakan taman. Yang mana kayak gitu di situ kan masuk juga mereka harus izin satpam ya, harus ditanyakan ini karena kan rumah elit. Bukan cuma rumah elit, rumah-rumah lain juga ditanyakan. Itu nggak perlu tanaman komplek. Di depan rumah kita juga bisa kita tanam pohon, rumah lain kita sendiri gitu. Kalau misalnya orang lain nggak buat, kita sendiri aja yang buat kita. Nah, tentu seperti ini ya, ditanam ini. Nah, di sini yang ini yang terakhir ya. Ini edukasi kesadaran lingkungan sejak dini. Edukasi kesadaran lingkungan sejak dini. Jadi aku kalau dari kecil ibu harus sudah diterapkan menjaga lingkungan dengan baik. Seperti aku pernah melihat anak-anak di Jepang kan Bu, kalau misalnya orang tuh masih kecil udah diterapkan harus menjaga lingkungannya sendiri karena di sana tuh emang nggak ada ini Bu, kayak di jalan-jalan tuh nggak disediakan tong sampah, jadi mereka menyimpan sampah mereka sendiri sehingga nggak ada sampah yang bertebaran di mana-pun. Kemudian tuh dari kecil mereka udah dididik dari orang tuanya dulu ya Bu, jadi dari kecil emang udah dididik Bu untuk menjaga lingkungan agar lingkungan mereka itu tidak tercemar. Maka dari itu Jepang. Kayak Jepang. Di Jepang, oh iya di Jepang kan mereka bersih ya, kayak aliran itu kayak dalam ikan. Mereka kalau di sini kita aliran itu apa? Warnanya Hijau. hijau gitu kan. Kalau di Jepang beda ya. Mereka di dalam ikan, jadi itu agak ketimpangan dari ini ya. Nah, maka dari itu kan kita menanamkan sejak dini adik kita sendiri ataupun anak cucu kita nanti tentang pentingnya kesadaran menjaga lingkungan. Nah, di sini mau nanya, kalian sudah menerapkan ini kan? Ada belum? Udah. Nah, di Leci ada apa? Ada kotak isi Bu. Ada apa Bu? Baik. Berarti anak ibu semua sudah menerapkan yang namanya kesadaran sejak dini ya. Jadi jangan kalian aja yang harus tahu. Jadi adik-adik kalian juga harus tahu. Jangan nanti habis makan permen atau makan jajan lain langsung dibuang begitu. Kalau ada yang begitu kalian ingati atau kalian marahi kalau bisa. Kalau memang udah nggak bisa dibilang lagi begitu kan. Jadi bentar ya, ini agak sedikit error. Nah, di sini pembelajaran kita sudah selesai. Kenapa ini nggak nampak ya? Jadi kayak gini aja ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai.